Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jaya Lusika ST, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi, dan di sini saya tidak sendirian. Ada Ibu Indah Yasmita, SPD MPD, sebagai guru pendamping praktik kami. Kemudian ada Bapak Eka Ricardo, yang merupakan guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi kelas. Apa kabarnya Ibu Indah? Alhamdulillah Bu Uci apa kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Bagaimana Pak Eka, sehat? Alhamdulillah Bu Uci, kabarnya sehat-sehat saja. Bu Uci bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Ya. Baik, kita mulai Pak percakapan pasca observasinya ya Pak Baik, ya. baik. Saya akan melakukan percakapan observasi, namun sebelumnya saya ingin menanyakan, kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi kelas yang telah kita lakukan? Alhamdulillah, perasaan saya merasa senang karena sudah diobservasi. Di sini saya lebih bisa melakukan review seperti kekurangan-kekurangan, dan kemudian saya mendapatkan beberapa ilmu lah mungkin ya, atau menambah kewawasan saya untuk melakukan pembelajaran berikut. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Kemarin kegiatan observasi kelas kita berjalan dengan lancar ya Pak. Kemudian kira-kira Pak, tujuan apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Baik, saya akan coba menjawab. Tujuan mungkin di sini yang akan saya harapkan adalah dapatnya saya menimba ilmu ya. Pada prinsipnya ini kan kita di sini sama-sama menggali. Mungkin bagi saya secara pribadi menganggap ini mungkin semacam sharing Bu ya. Saya berharap mana tujuan yang saya dapatkan nanti ke depannya, saya lebih memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan bagaimana cara untuk memberi pembelajaran kepada anak, sehingga nanti pada akhirnya tercapai target hampirlah mungkin 100% anak lebih cepat memahami dari materi yang coba disampaikan oleh guru di kelas. Oh begitu. Jadi ini berhubungan dengan area pengembangan yang Bapak Iya, inginkan benar, ya pada benar, saat benar. praobservasi. Benar sekali. Boleh Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak inginkan kemarin? Kemudian langkah-langkah apa yang telah Bapak lakukan gitu? Ya. Area pengembangan yang saya titik beratkan di sini adalah tercapainya materi atau terserapnya pembelajaran yang saya berikan kepada siswa dengan sempurna. Jadi artinya itu siswa dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut dengan sempurna. Ya, salah satu langkah yang saya lakukan di sini adalah mengambil model-model pembelajaran, salah satunya seperti PJBL atau Project Based Learning. Kemudian di mana media-media pembelajaran yang saya pakai di sini berkaitan dengan teknologi atau feedback ya, supaya si anak tersebut atau peserta didik kita lebih cepat memahami ilmu yang saya berikan atau yang gurunya memberikan dengan media-media teknologi atau media kekinian lah oleh siswa kita. Sehingga anak lebih termotivasi Termotivasi ya, ya. benar. Karena Bapak yang saya ingat rasanya Bapak area pengembangannya membuat anak termotivasi juga ya. Benar. Jadi dengan area pengembangan dengan model pembelajaran PJBL yang telah Bapak sampaikan tadi akan membuat anak lebih aktif tentunya benar sekali Bu. betul.
Berarti kemudian ya Pak ya, Ya. kira-kira Pak dari apa yang telah Bapak lakukan, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi itu sudah berhasil? Nah, Apakah sudah berhasil atau belum gitu loh maksudnya? Kira-kira bagaimana Pak? kalau berhasil untuk area pengembangan yang saya targetkan itu hampir artinya itu sudah mencapai di atas 50%. Cuma bukan berarti tidak ada beberapa kendala yang muncul, seperti contoh setelah saya coba model pembelajaran seperti BJDL itu sangat membutuhkan waktu yang banyak, sehingga kurangnya waktu dalam pembelajaran. Satu, yang kedua, sulitnya membentuk kelompok anak karena mereka ini kan bervariasi, atau mereka ini terdiri dari heterogen gitu ya. Heterogen mungkin dalam segi aspek kesukuan, agama, kemudian tingkat IQ-nya mungkin di situlah. Kemudian kendala yang paling berarti di sini bagi saya adalah di saat siswa melakukan kerja kelompok. Karena di dalam satu kelompok itu lebih cenderung yang bekerja itu adalah siswa yang aktif saja atau yang memang memahami, sementara siswa yang lain hanya duduk. Artinya mereka lebih memilih jalan pasif gitu. Jadi dalam kelompok tersebut tidak semuanya lah bisa dikoordinir. Berarti sejauh ini area pengembangan yang Bapak inginkan itu hampir tercapai, namun ada kekurangan. Masih dengan semua yang Bapak sampaikan tadi, kendala-kendalanya ya, ya Pak ya, hambatan-hambatannya apa sudah juga Bapak ceritakan tadi. Ya. Kira-kira Pak, mengapa hal itu bisa terjadi ya Pak ya? Hambatan dan kendala itu muncul gitu. Ya, kalau menurut saya Bu, mungkin ada beberapa hal faktor kendala tersebut muncul. Salah satunya, faktor yang pertama adalah kalau kita ini kan di SMK ya, Iya, Pak. SMK. Jadi salah satu faktornya mungkin mereka itu, maaf mungkin sebelumnya, minat mereka tidak atau masuk ke suatu jurusan itu tidak tercapai, akhirnya mereka terlempar ke jurusan lain. Kalau saya perhatikan itu sedikit memberikan pengaruh psikis kepada mereka, sehingga di saat mereka belajar di jurusan yang kurang mereka sukai, mereka lebih memilih pasif gitu. Itu salah satu faktor yang menurut saya atau menurut pemahaman saya. Kemudian yang kedua, di sini saya lebih harus lebih banyak mencari lah, menambah ilmu atau wawasan terkait bagaimana cara memilih siswa dalam membentuk kelompok yang heterogen. Bagus sekali ya Pak ya, yang akan Bapak rencanakan gitu. Nah, saya menangkap tadi bahwa kendala yang paling umum terjadi itu karena mereka salah memilih jurusan. Benar. Sehingga ketika mereka berada di jurusan A, sebenarnya mereka maunya di jurusan B ya Pak Benar, ya. benar sekali. Oh begitu, dan itu sangat mempengaruhi motivasi dan keaktifan mereka dalam belajar. Nah, itulah yang mungkin yang harus Bapak, bagaimana membuat mereka kembali bersemangat ya Pak ya. Nah, oke. Kira-kira Pak, kalau begitu dengan semua permasalahan yang terjadi, bagaimana rencana Bapak ke depannya? Oke, Bu. Ya, di sini saya akan coba memaparkan rencana terkait kendala yang pertama tadi ya Bu ya. Ya, terpikirkanlah oleh saya mungkin dengan memberikan sugesti atau motivasi kepada siswa bahwasanya semua jurusan itu sama. Mereka tidak perlu merasa down karena di sini kebetulan saya mengajar matematika, Ibu. Jurusan apapun yang akan kalian masuk
untuk belajar matematika tetap. Jadi mau dia jurusan A, jurusan B, yang mapel matematika itu mereka akan tetap belajar. Jadi bagaimanapun pada intinya saya akan berusaha nanti untuk kedepannya bagaimana memotivasi siswa atau peserta didik saya menanamkanlah sifatnya semua jurusan itu baik. Itulah mungkin langkah yang akan saya coba lakukan ke depan. Terus kira-kira ada lagi langkah yang lain nggak Pak yang mungkin bisa Bapak terapkan langsung di kelas gitu? Ya tetap tidak jauh dari yang sifatnya memotivasi siswa, Bu. Cuma di sini motivasinya mungkin lebih mengerucut ke yang berhubungan dengan kebiasaan si siswanya atau peserta didiknya. Yaitu kita coba masuk ke dunia mereka. Oh begitu. Dari pembelajaran kira-kira Pak, apa yang Bapak ingin tambahkan mungkin dari apa yang telah Bapak terapkan? Baik, untuk pembelajaran di sini saya akan mencoba melakukan suatu manuver mungkin Bu bahasanya, bagaimana pembelajaran itu bisa saya kontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka lebih bersemangat, tahu muaranya apa sih dia tuh. Seperti contoh dia belajar tentang alat ukur, kita langsung memberikan contoh kontekstualnya, ini loh yang kita ukur, dan mereka mungkin langsung oh inilah pentingnya ilmu ini dipelajari. Seperti itu. Langsung ke aplikasinya ya Pak ya. Oh, Masya Allah luar biasa ya apa yang telah Bapak sampaikan gitu. Baik Pak, tadi saya sudah mendengar beberapa hal yang menjadi rencana Bapak ke depannya. Nah kira-kira dari semua rencana yang Bapak sampaikan tadi, manakah rencana yang menurut Bapak paling bisa Bapak terapkan dalam waktu dekat gitu? Oke, baik Bu. Rencana yang dalam waktu dekat ini akan saya terapkan kepada siswa saya, peserta didik saya, yaitu mungkin dengan memberikan mereka motivasi semua jurusan itu sama, manfaatnya sama, muaranya nanti akan sama. Satu itu yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran saya akan lebih menggali ilmu tentang bagaimana lebih mengkontekstualkan pembelajaran tersebut sehingga anak paham aplikasinya seperti apa, sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi yang paling Bapak bisa terapkan dalam waktu dekat ini bagaimana menghubungkan pembelajaran secara kontekstual sehingga menarik minat dan bakat mereka, kemudian mereka akan termotivasi dengan pelajaran matematika ya. Benar sekali. Kira-kira Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, harapan-harapannya siapa saja kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk merealisasikan hal ini? Oke, baik. Ya mungkin bagi saya yang bisa membantu yang pertama tentu kita tidak bisa pungkiri itu kepala sekolah, yang kedua guru-guru senior, dan yang ketiga itu adalah teman sejawat, dan yang keempat mungkin beberapa teman-teman seperti teknik atau tenaga pendidikan dari tata usaha. Dan kira-kira kapan ya Bapak bisa melakukan perubahannya itu dengan rencana yang Bapak sampaikan? Insya Allah nanti untuk melakukan rencana tersebut itu tentu akan di pembelajaran saya berikutnya. Namun sebelum pembelajaran itu saya lakukan, saya akan mencoba dulu seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, minta dukungan dan masukan daripada seperti kepala sekolah, guru-guru senior dan teman sejawat yang ada di sekolah saya. Masya Allah luar biasa sekali ya Pak ya, harapan dan cita-cita Bapak dalam membersamai anak-anak supaya anak lebih aktif dan termotivasi dalam belajar gitu. Saya seru sekali mendengar cita-cita Bapak selanjutnya nih. Semoga semuanya terrealisasikan dengan baik ya Pak ya.
eh, untuk yang terakhir, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan pasca observasi yang telah kita lakukan? Baik. Kalau Ibu bertanya apa yang saya dapatkan, mungkin banyak, Bu Jela Lusika, banyak. Nah, salah satunya mungkin yang saya sampaikan di sini dengan adanya observasi yang kita lakukan ini, saya lebih tahu di mana sih kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran. Mungkin selama ini saya diam, saya silent, menganggap itu biasa-biasa saja. Disinilah mungkin saya merasa perlunya setiap hal yang kita lakukan yang terkait tentang pembelajaran, kita harus melakukan semacam refleksi diri. Jadi artinya dari observasi ini saya mungkin lebih bisa merefleksi diri saya untuk dapat kedepannya lebih bagus lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oh, Masya Allah, luar biasa Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas semua jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan dan Bapak impikan terhadap peserta didik Bapak yang bisa meningkatkan motivasi dan juga keaktifan siswa di dalam kelas dapat terrealisasikan dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, boleh Bapak sampaikan apa saja tadi yang menjadi rencana Bapak untuk kedepannya terhadap permasalahan yang Bapak hadapi ini? Baik Bu, saya akan ulang kembali. Tapi di sini kan saya sifat mungkin menegaskan tentang apa sih rencana kedepannya yang akan saya lakukan. Yang pertama itu lebih memotivasi siswa berkaitan dengan jurusan yang mereka pilih. Artinya semua jurusan itu sama. Di sini Bu, saya mungkin lebih menegaskan bahasanya, mungkin saya merubah paradigma siswa kita sehingga dia tidak merasa terkecilkan, tidak merasa pesimis dalam pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba lebih banyak lagi menggali ilmu dan wawasan bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang lebih kontekstual kepada siswa saya sehingga mereka lebih memahami tujuan dari pembelajaran tersebut. Sehingga tujuan pembelajarannya Sehingga tercapai. tujuan pembelajaran tercapai. Kedua, area pengembangan yang Bapak inginkan insya Allah tercapai dengan rencana yang Insya Allah, Bapak insya Allah. akan laksanakan. Karena dia begini Bu, karena dia nanti menurut hemat saya motivasi itu sangat berpengaruh kepada mindset siswa kita, mindsetnya. Jadi kalau mindsetnya sudah berubah, saya yakin kepada Allah itu akan merubah cara belajar mereka. Itulah yang coba saya lakukan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas Sama-sama, Ibu. waktunya Pak Sama-sama. Eka Ricardo. Semoga semuanya terrealisasikan dengan segera. Amin. Itulah tadi percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.